Apakah bapak-bapak sekalian, akhir-akhir ini sering merasa lelah, padahal tidak banyak beraktivitas? Apakah rasanya sendi-sendi mulai kaku, membuat gerakan tidak selincah dulu? Mungkin juga bapak-bapak merasakan vitalitas, semangat untuk beraktivitas sehari-hari, seolah mulai menurun. Kadang, ada rasa sesak atau berat di dada, atau kaki terasa dingin dan kesemutan, padahal sudah beristirahat cukup. Rasanya, seperti tubuh ini tidak lagi sejalan dengan semangat di hati, menghambat kita untuk bermain dengan cucu, melakukan hobi, atau sekadar menikmati indahnya pagi di teras rumah. Ini adalah kenyataan pahit bagi banyak bapak-bapak di usia emas. Tapi tahukah bapak-bapak, ada satu rahasia sederhana yang bisa membantu mengembalikan semangat dan vitalitas itu. Sesuatu yang bisa diminum dingin, yang bisa bapak-bapak rasakan manfaatnya, bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia minuman dingin ajaib itu, dan juga beberapa kebiasaan sederhana lain yang bisa bapak-bapak terapkan untuk merasakan perbedaan yang luar biasa dalam aliran darah, energi, dan kesehatan secara keseluruhan. Pastikan bapak-bapak menonton sampai selesai, karena ada kejutan yang menanti, yang mungkin belum pernah bapak bayangkan sebelumnya. Mari kita mulai langsung dengan rahasia utama yang sudah bapak-bapak nanti-nantikan, yaitu minuman dingin yang bisa membantu aliran darah bapak-bapak hanya dalam hitungan menit. Minuman dingin ajaib yang saya maksud adalah jus bit merah dingin. Mungkin sebagian bapak-bapak sudah akrab dengan bit, umbi berwarna ungu kemerahan ini. Tapi, tahukah bapak-bapak mengapa bit menjadi begitu istimewa untuk kesehatan aliran darah, terutama di usia kita sekarang? Rahasianya terletak pada kandungan nitrat alami yang sangat tinggi di dalam bit. Ketika bapak-bapak mengonsumsi jus bit, nitrat ini akan masuk ke dalam tubuh dan diubah menjadi sesuatu yang sangat penting, yaitu oksida nitrat. Nah, oksida nitrat inilah yang berfungsi seperti pembuka jalan bagi pembuluh darah kita. Pembuluh darah yang tadinya mungkin sedikit menyempit atau kurang elastis karena usia atau gaya hidup, kini bisa lebih rileks dan melebar. Ini memungkinkan darah mengalir lebih lancar, membawa oksigen dan nutrisi lebih cepat ke seluruh tubuh, termasuk ke bagian-bagian vital yang membutuhkan aliran darah yang prima agar berfungsi optimal. Beberapa orang bahkan mulai merasakan efeknya yang meningkatkan semangat, membuat kepala terasa lebih ringan, dan vitalitas tubuh yang membaik hanya dalam waktu sekitar 7 menit setelah minum, terutama karena efek pelebaran pembuluh darah yang cepat ini. Tentu saja ini bukan berarti semua masalah akan selesai dalam 7 menit, tetapi ini adalah awal yang sangat menjanjikan untuk merasakan perbedaan yang nyata. Bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah. Bapak-bapak cukup menyiapkan 1 buah bit merah berukuran sedang, cuci bersih, kupas kulitnya, lalu potong-potong kecil. Masukkan ke dalam blender bersama sekitar 200-300 ml air dingin. Untuk menambah kesegaran dan sedikit manfaat tambahan, bapak-bapak bisa menambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau sepotong kecil jahe. Blender hingga halus, saring jika tidak suka ampasnya, dan langsung minum. Minumlah selagi dingin. Jus ini sangat menyegarkan, apalagi di cuaca panas Indonesia. Konsumsi secara rutin, mungkin 1 gelas setiap pagi atau sore. Dan setelah rutin minum jus bit merah dingin selama beberapa minggu, beliau bilang kakinya terasa lebih hidup dan bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah. Ini menunjukkan betapa efektifnya bit dalam membantu aliran darah. Selain jus bit merah dingin yang ajaib itu, ada fondasi penting lain yang sering kali terlupakan namun sangat krusial bagi aliran darah kita, yaitu cukup minum air putih dingin. Seringkali kita fokus pada makanan atau minuman khusus, tapi lupa bahwa fondasi dari aliran darah yang baik adalah hidrasi yang cukup. Darah kita sebagian besar terdiri dari air. Jika tubuh kekurangan cairan, darah bisa menjadi lebih kental dan sulit mengalir lancar melalui pembuluh darah. Bagaimana cara memastikan bapak-bapak cukup minum? Ini kuncinya. Jangan tunggu sampai haus baru minum. Rasa haus adalah tanda bahwa tubuh bapak-bapak sudah mulai dehidrasi. Biasakan untuk minum secara teratur sepanjang. Ini adalah kebiasaan pertama yang harus bapak-bapak genggam erat bersama dengan jus bit. Setelah memastikan tubuh terhidrasi dan pembuluh darah terbuka lebar dengan jus bit dan air. Selanjutnya, bapak-bapak, kita beralih.
Apa saja bentuk gerak ringan yang bisa bapak-bapak lakukan? Contohnya adalah jalan kaki santai di pagi atau sore hari. Tidak perlu cepat-cepat, cukup jalan kaki dengan langkah yang nyaman selama 15 hingga 30 menit. Jika bapak-bapak punya taman di rumah, berkebun ringan juga termasuk gerak yang baik. Atau mungkin melakukan peregangan sederhana setiap pagi setelah bangun tidur. Peregangan membantu melancarkan aliran darah ke otot-otot dan sendi-sendi yang sering terasa kaku. Bahkan, melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu atau mengepel juga bisa menjadi bentuk aktivitas fisik yang melatih tubuh bapak-bapak. Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensitas. Lakukan setiap hari, atau setidaknya 3-4 kali seminggu. Pak Hadi, seorang pensiunan dari Bandung, dulunya sering merasa punggung kaku dan sulit tidur nyenyak. Setelah ia mulai rutin jalan kaki santai di sekitar kompleknya setiap sore, ia merasa punggungnya lebih rileks dan tidurnya jadi lebih berkualitas. Ini karena sirkulasi darahnya membaik, membawa lebih banyak oksigen ke seluruh tubuh dan membantu otot-otot rileks. Jadi, jangan biarkan tubuh bapak-bapak berdiam diri terlalu lama. Ajak bergerak, walau hanya perlahan itu sudah sangat membantu. Mari kita berbicara tentang kebiasaan ketiga yang tak kalah vital, yaitu konsumsi makanan kaya omega-3 dan antioksidan. Darah yang mengalir lancar juga membutuhkan jalur yang bersih dan elastis, bapak-bapak. Omega-3 adalah jenis lemak baik yang dikenal sebagai pelumas bagi pembuluh darah kita. Nutrisi ini membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, yang jika dibiarkan bisa merusak dinding pembuluh darah dan membuatnya kaku. Selain itu, omega-3 juga berperan dalam mencegah penumpukan plak di dalam arteri, menjaga pembuluh darah tetap lebar dan bersih. Di Indonesia, kita beruntung punya banyak sumber omega-3 yang terjangkau. Ikan berlemak seperti ikan kembung, ikan tongkol, atau ikan salmon, jika ada, adalah sumber yang sangat baik. Cukup konsumsi ikan 2-3 kali seminggu. Selain itu, bapak-bapak juga bisa mendapatkan omega-3 dari alpukat, biji chia, atau biji rami. Selain omega-3, antioksidan juga sangat penting. Antioksidan ini ibarat pembersih dalam tubuh kita. Mereka melawan radikal bebas, molekul jahat yang bisa merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel pembuluh darah. Dengan cukup antioksidan, pembuluh darah bapak-bapak akan terlindungi dari kerusakan, sehingga tetap kuat dan elastis. Sumber antioksidan melimpah ruah di sekitar kita. Sayuran hijau gelap seperti bayam, brokoli, atau kangkung, buah-buahan berwarna cerah seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu biji, atau buah naga. Bahkan rempah-rempah seperti kunyit dan jahe yang sering kita gunakan dalam masakan sehari-hari juga kaya antioksidan. Biasakan untuk memasukkan sayur dan buah dalam setiap porsi makan bapak-bapak. Misalnya, saat sarapan, tambahkan irisan buah pepaya. Untuk makan siang dan makan malam, pastikan ada porsi sayuran hijau. Pak Ahmad, seorang pengusaha pensiunan, dulu sering merasa cepat lupa dan kurang fokus. Setelah ia mulai rutin mengonsumsi ikan kembung dan memperbanyak sayuran hijau, ia merasakan ingatannya lebih tajam dan fokusnya kembali meningkat. Ini adalah bukti bahwa nutrisi yang tepat sangat berpengaruh pada fungsi otak yang juga bergantung pada aliran darah yang baik. Jadi, padukan konsumsi jus bit dan air putih dengan makanan-makanan bergizi ini untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya, mari kita bahas kebiasaan keempat yang sering kali dianggap sepele, namun dampaknya sangat besar pada kesehatan aliran darah kita, yaitu mengelola stres dan mendapatkan tidur berkualitas. Stres kronis adalah musuh senyap bagi pembuluh darah kita, bapak-bapak. Ketika kita stres, tubuh melepaskan hormon-hormon tertentu yang bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit dan tekanan darah meningkat. Jika ini terjadi terus-menerus, pembuluh darah bisa rusak dan kaku, menghambat aliran darah yang lancar. Bayangkan saja jalan tol yang macet parah setiap hari. Pasti lama-lama aspalnya akan rusak, kan? Begitulah pembuluh darah kita. Stres juga bisa memicu peradangan dalam tubuh, yang semakin memperburuk kondisi pembuluh darah. Oleh karena itu, mengelola stres adalah bagian tak terpisahkan dari menjaga aliran darah yang sehat.
Bagaimana cara mengelola stres di usia senja? Bapak-bapak bisa mencoba berbagai cara yang menenangkan hati. Misalnya luangkan waktu untuk melakukan hobi yang bapak-bapak nikmati, seperti membaca buku, mendengarkan musik religi atau klasik, berkebun atau memancing. Bercengkrama dengan keluarga dan teman-teman, atau bahkan sekadar duduk tenang sambil menyeruput teh hangat di pagi hari, bisa sangat membantu menenangkan pikiran. Teknik pernapasan dalam juga sangat efektif. Coba tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali saat bapak-bapak merasa tegang. Selain stres, tidur berkualitas juga punya peran besar. Saat kita tidur, tubuh kita melakukan proses perbaikan dan regenerasi. Ini termasuk perbaikan pada sel-sel pembuluh darah dan organ-organ lainnya. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mengurangi risiko peradangan. Kurang tidur kronis justru bisa memicu peningkatan tekanan darah dan masalah aliran darah. Jadi bapak-bapak, usahakan untuk tidur 7-8 jam setiap malam. Buatlah rutinitas tidur yang teratur, pergi tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Pastikan kamar tidur bapak-bapak gelap, tenang, dan sejuk. Hindari minum kopi atau teh terlalu banyak di sore hari dan batasi penggunaan gawai sebelum tidur. Pak Rahmat, seorang kakek di pedesaan Jawa Timur, dulu sering gelisah dan sulit tidur. Setelah ia mulai membiasakan diri tidur lebih awal dan melakukan sedikit meditasi sederhana sebelum tidur, ia mengaku tidurnya jauh lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan lebih segar. Ia bahkan merasa lebih bersemangat untuk ke sawah. Ini membuktikan bahwa pikiran yang tenang dan tidur yang berkualitas adalah pondasi penting untuk tubuh yang sehat dan aliran darah yang lancar. Semua kebiasaan ini saling melengkapi bapak-bapak. Mereka bekerja bersama untuk menciptakan fondasi kesehatan yang kuat. Tapi ada satu lagi aspek penting yang sering terlewatkan, yang akan kita bahas selanjutnya. Terakhir, dan ini adalah kebiasaan kelima yang juga sangat krusial, adalah membatasi gula, garam, dan makanan olahan. Seringkali tanpa kita sadari, makanan yang kita konsumsi sehari-hari justru bisa menjadi penghambat utama bagi aliran darah yang sehat. Gula berlebihan misalnya bisa menyebabkan peradangan di seluruh tubuh, termasuk pada dinding pembuluh darah. Peradangan ini membuat pembuluh darah menjadi kaku dan kurang elastis, sehingga darah sulit mengalir dengan lancar. Belum lagi risiko diabetes yang juga berdampak buruk pada pembuluh darah kita. Cobalah kurangi minuman manis seperti teh botol, kopi kemasan dengan gula berlebih, atau minuman bersoda. Ganti teh manis dengan teh tawar hangat atau air jahe yang lebih menyehatkan. Kemudian, garam. Konsumsi garam berlebihan adalah penyebab utama tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah, dan tekanan yang terus-menerus ini bisa merusak pembuluh darah bapak-bapak. Akibatnya, pembuluh darah bisa menyempit dan menjadi kurang responsif. Batasi penggunaan garam dalam masakan. Coba gunakan rempah-rempah alami seperti bawang putih, kunyit, atau lada untuk menambah rasa pada makanan. Hindari makanan kaleng, mie instan, atau makanan ringan kemasan yang seringkali tinggi garam tersembunyi. Dan yang tak kalah penting adalah makanan olahan. Makanan olahan biasanya tinggi lemak trans, gula, garam, dan bahan tambahan kimia yang tidak sehat. Semua ini bisa memicu peradangan, meningkatkan kolesterol jahat, dan merusak pembuluh darah secara perlahan. Usahakan untuk mengonsumsi makanan segar yang diolah sendiri di rumah. Contohnya, daripada makan gorengan yang tidak jelas minyaknya, lebih baik bapak-bapak membuat rebusan ubi atau singkong di rumah, mengonsumsi buah potong segar daripada jus buah kemasan, mengganti kerupuk dengan keripik tempe buatan sendiri yang lebih sehat. Pak Joni, seorang pedagang di pasar, dulu sering merasakan dadanya tidak nyaman dan cepat lelah. Setelah ia mulai mengurangi rokok, mengganti minuman manisnya dengan air putih dan teh tawar, serta beralih ke makanan rumahan yang lebih banyak sayur dan buah, ia merasakan energi kembali dan dadanya terasa lebih lapang. Perubahan kecil pada pola makan bisa membawa dampak yang sangat besar, bapak-bapak. Jadi, bapak-bapak sekalian,
Kita sudah berbicara banyak tentang bagaimana meningkatkan aliran darah dan vitalitas. Kita mulai dari kekuatan jus bit merah dingin sebagai permulaan cepat yang bisa bapak-bapak rasakan efeknya, bahkan mungkin dalam 7 menit pertama bagi sebagian orang. Terutama dalam merasakan pelebaran pembuluh darah yang membuat tubuh lebih ringan dan berenergi. Lalu, kita membahas pentingnya hidrasi dengan air putih. Manfaat gerak ringan teratur untuk memompa darah dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Kita juga melihat betapa krusialnya nutrisi dari omega-3 dan antioksidan untuk melindungi dan membersihkan pembuluh darah, serta pentingnya mengelola stres dan mendapatkan tidur berkualitas untuk menjaga keseimbangan dan perbaikan tubuh. Terakhir, kita menyadari dampak besar dari membatasi gula, garam, dan makanan olahan yang bisa menjadi musuh senyap bagi aliran darah kita. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perjalanan menuju vitalitas yang lebih baik. Bapak-bapak layak merasakan kembali semangat muda, kekuatan, dan vitalitas di usia berapapun. Ingat, perubahan kecil yang konsisten akan membawa hasil besar. Mulailah dengan 1 atau 2 kebiasaan yang paling mudah bapak-bapak terapkan, mungkin dengan rutin minum jus bit dan air putih. Lalu, secara perlahan, tambahkan kebiasaan baik lainnya. Jadikan ini sebagai investasi untuk masa tua yang lebih bahagia, lebih aktif, dan lebih bermakna bersama keluarga tercinta. Bagaimana perasaan bapak-bapak setelah mendengar semua ini? Apakah ada kebiasaan yang sudah bapak-bapak terapkan atau ingin coba? Atau mungkin bapak-bapak punya tips rahasia sendiri untuk menjaga kesehatan di usia emas? Bagikan pengalaman dan pemikiran bapak-bapak di kolom komentar di bawah. Saya senang sekali membaca cerita bapak-bapak dan berdiskusi bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika bapak-bapak merasa video ini bermanfaat dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips kesehatan bermanfaat lainnya untuk usia emas bapak-bapak. Teruslah berkarya, teruslah aktif, dan nikmati setiap momen. Hidup terbaik ada di setiap usia.